Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Siapa di antara kalian yang tahu apa sih itu Al-Quran? Al-Quran apa Al-Quran? Kitab, kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Ya. Kalamullah itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah apa? Perkataan Allah. Jadi Allah berkata. Iya. Iya, Allah itu berkata. Berarti punya mulut. Iya, punya mulut. Apakah mulut Allah itu sama dengan kita? Beda jauh. Allah dengan keagungannya, dengan kemuliaannya jauh daripada persangkaan hambanya. Jauh lebih mulia daripada makhluknya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat manusia. Ya, kita ini semua manusia. Coba di antara kita semua, kita semuanya, antum semua, ada yang jelek, ada yang ganteng. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada apa? Ganteng dan ganteng banget. Ya, nggak ada manusia yang jelek. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menciptakan manusia dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya bentuk. Kita semua ini adalah orang-orang yang ganteng. Gak ada ceritanya orang jelek, gak ada. Coba ada gak yang jelek di sini? Gak ada. Semua kita itu adalah ganteng. Ada yang ganteng, ada yang lebih ganteng, ada yang ganteng banget. Coba Ustaz tanya, siapa yang ganteng ngacung? Oh, Masya Allah. Yang ganteng banget mana? Ada? Yang ganteng banget? Wah, ganteng banget. Ada yang gantengnya pol, super ganteng. Ini kamu tadi ngacung terus. Yang ganteng banget, yang super ganteng. Jadi kita mengakui kita ini adalah makhluk Allah yang pantas kita banggakan, ya, yang pantas kita banggakan. Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Kita taat nggak dengan perkataan Allah? Taat nggak? Coba di antara sekian banyak manusia yang paling mulia siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Ustaz bilang yang sekarang Nabi Muhammad sudah nggak ada. Siapa orang yang paling mulia yang sekarang yang ada di depan mata kita, yang ada di depan kehidupan kita? Siapa? Apa kata Allah? Apa kata Allah? Kita harus taat kepada siapa? Ibu dan bapak. Kalau kalian ayahnya udah nggak ada, berarti kita harus taat siapa? Ibu dan bapak. Yang sudah punya bapak baru tentunya berarti ibu dan bapak. Yang belum punya bapak baru berarti cari bapak baru, kita cari bapak baru. Harus taat sama siapa? Ibunya. Coba. Kita disuruh taat sama ibu kita. Perkataannya, perintahnya, kita harus nurut. Kita harus berangkat, kita harus berbuat dengan apa yang diperintahkan oleh bunda kita. Apa yang dilarang oleh bunda kita harus ditinggalkan, nggak boleh tawar menawar. Bu, tar dulu deh bu, nggak mau, wah, dosa itu. Coba, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membantah perkataan ibu dengan ucapan boleh nggak? Nggak boleh. Cuman perkataan dua huruf a sama h, nggak boleh. Itu dikatakan durhaka. Apalagi dengan perkataan yang banyak. Gak mau aku jauh. Tadi perintah ibu, perintah ayah, perintah orang tua itu adalah prioritas. Prioritas itu apa? Yang kita utamakan di antara perintah-perintah yang lain.
Apalagi yang berkata, yang memerintahkan, yang melarang adalah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menciptakan ayah bunda kita, yang memberi nyawa kita semuanya, yang memberi rezeki kita semuanya, yang memberikan kehidupan kita semuanya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempunyai nggak perintah-perintah dan larangan-larangan terhadap kita? Ada nggak? Ada nggak? Perintah Allah dan larangan Allah ada di mana? Di mana? Al-Quran. Ada di Al-Quran. Makanya apa? Kita harus mempunyai adab. Kita harus mengagungkan yang namanya Al-Quran tersebut. Bagaimana sih kita mengagungkan Al-Quran? Bagaimana caranya? Bagaimana kita memuliakan Al-Quran? Bagaimana caranya? Dengan cara apa? Membacanya. Setelah bacanya apa? Mengamalkannya. Berharap kepada Allah. Coba, mana ada bacaan di dunia ini, bacaan apapun yang satu hurufnya itu dinilai kebaikan, dinilai ibadah. Coba, mana ada? Baca komik ada nggak? Ada peraturannya. Barang siapa yang mengatamkan komik ini dan melaporkan kepada penerbit, maka dia akan mendapatkan uang 1 juta. Ada nggak? Nggak ada. Atau gini, barang siapa yang telah membaca buku matematika dan dia hafal rumus-rumusnya dan dia bisa menerapkan dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan mobil Alphard. Ada nggak? Nggak ada. Hanya Al-Quran. Yang membacanya dia adalah mendapatkan kebaikan. Bahkan bukan hanya membacanya, orangnya yang belum membaca pun dia mendapatkan kebaikan. Dan yang mengajarkannya dia mendapatkan kebaikan. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya apa? Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Jadi orang yang belajar Al-Qur'an walaupun terbata-bata, bacanya masih ba-aba, kataba, ya kan, masih kayak gitu terbata-bata. Kadang ada yang baca ba-abanya beda, ba, waduh, beda-beda, panjang pendeknya belum ngerti. Baca Al-Quran tidak seperti baca komik. Baca Al-Quran tidak seperti baca buku pelajaran. Buku pelajaran ini. Manusia yang terbaik di dunia ini adalah orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu kita harus meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itu kalau bacaan begitu, tidak ada panjang pendek. Kalau Al-Qur'an ada panjang pendeknya. Kalau panjang dibaca pendek jadi salah. Ada pendek dibaca panjang menjadi salah artinya juga. Kayak tadi Ustaz contohkan yang adzan tadi. Siapa yang tadi? Siapa yang tadi? Apriza badan tadi. Ya salah, sepegu langsung. Coba kayak contoh adzan deh, yang satu contoh tadi lihat salah. Seharusnya apa? Hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'ala. Hayya itu artinya mari. 'Ala apa? Di atas, seharusnya namanya di atas. As-shalah, mari di atas shalah. Maksudnya apa? Mari semuanya salat. Hayya 'alas shalah, mari salat. Hayya 'alas shalah, mari salat. Ngapain salat? Jawabannya ada di kalimat berikutnya apa? Hayya 'ala al-falah, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kebahagiaan, kesuksesan, sejahtera abadi di surga. Mau nggak di surga? Mau. Hayya 'alas shalah tadi pas qomat. Apa tadi yang pas qomat? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya mari. La artinya apa? La artinya apa? Tidak. As-shalah salat. Mari tidak salat, mari tidak salat. Begitu artinya beda. Itu berubah ala menjadi la. Jadi beda artinya. Makanya baca Al-Quran itu beda. Kalau panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek.
La, jangan Allah, berubah artinya. Gitu. Membacanya mendapat apa? Pahala. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, ternyata apa? Pahalanya 2 kali lipat. Kok bisa, Ustaz? Berarti yang sudah lancar baca Al-Quran cuma 1 kali dong? Enggak. Ya lebih berlipat-lipat. Ya enggak? Kenapa? Coba bandingannya apa? Kalau belajar baca Al-Quran tadi terbata-bata 2 kali lipat. Yang pertama, usahanya yang susah tadi dinilai oleh Allah sebuah kebaikan, maka dia mendapat pahala. Dan keluar huruf dari mulutnya, dari apa yang dibaca, mendapat pahala. Coba, berarti yang sudah lancar baca Al-Quran cuma 1 dong. Coba bedakan apa? Bedanya apa? Coba antum yang sudah baca Al-Quran 5 menit bisa mendapatkan bacaan bisa berlembar-lembar. Jadi sebanyak itulah Allah menilai. Kalau yang terbata-bata 5 menit paling cuman apa? 1 baris Iqra, nggak selesai. Jadi lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Lebih banyak yang sudah lancar dan mendapatkan berlembar-lembar halaman dari Al-Quran. Lagi ya, kita harus utamakan perkataan Allah itu. Perkataan Allah. Perintah Allah harus kita taati. Larangan Allah harus kita tinggalkan. Itu dalam Al-Quran. Coba, nah perhatikan. Selain itu, bagaimana sih adab kita terhadap Al-Quran? Coba, antum pernah lihat bagaimana pas 17 Agustus seluruh rakyat Indonesia, terutama yang di instansi-instansi pemerintah atau di sekolah-sekolahan yang mengadakan upacara apa? Upacara peringatan hari kemerdekaan atau upacara-upacara yang lain. Bagaimana bendera diperlakukan? Hah? Pernah lihat nggak bendera itu ketika mau dikerek, ditarik di atas tiang bendera itu cuman di bawahnya sembarangan, tidak dilipat atau diseret gitu bawahnya. Iya, pernah nggak ngeliat pengibaran bendera itu apa? Pas upacara membawa benderanya itu diseret, seret, kemudian langsung ditali, kemudian ditarik ke atas gitu. Pernah nggak? Atau orang mengibarkan bendera merah putih itu seperti panjat pinang, bawa bendera ditali di badannya, kemudian manjat tiang bendera naik ke atas ditali gitu. Pernah nggak? Kagak. Ada aturannya. Ada aturannya. Ada nggak dalam pengibaran bendera itu tadi apa? Diseret, kemudian benderanya diseret, langsung ditali, udah. Biar yang penting naik ke atas, nggak ada. Atau tadi nariknya apa? Dia naik ke atas, ditali, kemudian turun lagi, nggak ada. Ternyata punya peraturan. Punya peraturan bagaimana bendera tersebut dihormati, tidak sembarangan. Pas kibraka aja kamu lihat apa? Memakai baju seragam, bersepatu, tangannya dikasih sarung tangan, kalau putih-putih semuanya. Berjalannya diatur dengan gagah, berjalan dengan gagah. Kemudian apa? Cara membawanya pun juga sama, taruh di sebuah tempat yang rapi, ditutupi dengan yang indah, bahkan dikasih haruman. Apalagi bendera pusaka, yang memang bendera itu adalah bendera yang sudah lama, yang pernah dikibarkan pada zaman 17 Agustus 45. Oh, bendera pusaka, bendera itu dihormati, bendera itu dihormati keberadaannya, bendanya dipuji-puji, dipuja-puja, benderanya itu, bendanya itu. Kemudian apa? Ketika dikerek di tiang bendera, pelan-pelan sambil nyanyi, ya kan? Nyanyi apa? Masih ingat nyanyinya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kerek aja sambil menyanyikan apa? Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah sampai atas apa? Bukan sebelum sampai atas. Ketika dalam proses pengerekan bendera, semuanya hormat. Hormat. Gerak. Ini gak hormat nih, gak ada yang hormat. Hormat. Gerak. Menghormati bendera merah putih. Itu tadi apa yang Ustaz sampaikan tadi.
menggambarkan bagaimana bendera merah putih itu dihormati, disanjung-sanjung, ditinggikan, membawanya dengan adab, dengan peraturan. Nah, Al-Quran itu lebih mulia daripada apa? Bendera merah putih. Itu kalamullah, perkataan Allah. Kamu ketika membaca mendapat pahala. Di dalam bacaan tersebut menjanjikan kita surga, menjauhkan kita dari neraka. Coba Al-Quran itu. Al-Quran tadi, barang siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran tersebut akan memberi syafaat kepada yang membacanya di yaumul kiamat. Coba, siapa yang hafal hadisnya? Nggak ada yang hafal. Mana yang hafal? Ada yang hafal ngacung sini? Hafal? Hafal? Sini yang hafal ngacung. Nih, dengerin ya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Artinya apa? Bacalah Al-Qur'an. Karena apa? Karena Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi penolong, menjadi pembela. Dia akan bicara ke hadapan Allah. Ya Allah, masukkanlah anak-anak Aitam Albina itu ya Allah. Masukkanlah anak-anak Aitam itu ke dalam surgamu ya Allah. Begitu, kenapa? Karena aku dulu waktu di dunia setiap pagi, siang, sore, malam diagungkan, dibaca. Maka dari itu aku akan membela anak-anak Aitam Albina itu supaya masuk surga. Allahumma amin. Apabila Al-Quran tidak diagungkan, bahkan diremehkan, dilecehkan, dihinakan, kalian walaupun hafal Al-Quran tapi tidak diamalkan. Hafal Al-Quran cuman sebagai gengsi-gengsian, pamer-pameran, biar dikatakan hafizul Quran, biar dikatakan itu orang hafal Quran hebat, cuman dibilang hebat, gak pernah mengamalkan isinya. Nah, Al-Quran akan apa? Protes di hadapan oleh Allah. Dia walaupun hafal Quran tapi gak pernah mengamalkan Al-Quran, seretlah orang tersebut masuk ke dalam neraka. Mau kayak gitu? Mau? Ya. Terus bagaimana saat untuk mengagungkan Al-Quran tersebut? Pertama dengerin, ketika membawa Al-Quran seperti tadi, orang membawa bendera aja merah putih, diagung-agungkan, membawanya diagung-agungkan, ditaruh di tempat yang rapi, ada acara formalitas. Coba kita nggak harus begitu, nggak susah seperti itu kok. Kita membawa Al-Quran tidak susah seperti itu, udah. Membawanya pertama dengerin, kata Allah dan Rasulnya apa? La yamassuhu illal mutahharun. Apa itu artinya? Tidak boleh memegang Al-Quran itu kecuali dalam keadaan apa? Bersuci. Makanya diupayakan semaksimal mungkin kalian sebelum membaca Al-Quran dalam keadaan apa? Suci, bersih, wudu. Ya, wudu. Kita kalau baca Al-Quran apa? Wudu. Kemudian megangnya gimana? Megangnya dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Ya, megangnya dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Kemudian megangnya walaupun dengan tangan kanan, ingat, jangan ditaruh di bawah perut kita, harus ditenteng. Coba saya ambil contoh deh, sini. Contohkan ya, megang Al-Quran itu dengan tangan apa? Kanan, ditenteng, kemudian dipeluk, coba dipeluk. Nah, peluk. Sayangilah Al-Quran, cintailah Al-Quran, karena pada hakikatnya nanti anda akan ditolong oleh Al-Quran. Tidak boleh bawa Al-Quran tangan kiri, coba tangan kiri mana? Tangan kiri. Tangan kirinya mana? Nah, pegang tangan kiri nggak boleh. Baca pun dengan tangan kanan. Tidak boleh juga bawa Al-Quran itu di bawah perut. Coba taruh di bawah perut gimana? Bawah perut. Nah, jangan kayak gitu ya, nggak boleh. Apalagi seperti itu nggak boleh. Harus di atas perut. Baca Al-Quran, bawa Al-Quran di atas perut. Harus digituin. Nggak boleh ditenteng-tenteng ngalor ngidul. Kayak megang ember yang ada isinya air, ya kan? Kalau megang ember isinya air kan ditenteng ngalor. Boleh membawa Al-Quran ditenteng sebagaimana kalian membawa ember. Tenteng ngalor ngidul, lari, nggak boleh.
bawa Al-Quran, dipeluk, ditaruh di atas dada, begitu ya. Syukur ya, Anda bagus, masya Allah. Diulangi lagi. Salah satu di antara adab Al-Quran tadi yang pertama mana? Kita megangnya dalam kondisi apa? Berwudu atau suci. Kemudian megangnya dengan tangan kanan dan diletakkan di atas perut atau dada. Nggak boleh di bawah perut, apalagi di pantat. Nauzubillahi min dzalik. Dengan harapan apa? Al-Quran nanti akan membawa kepada kita di yaumul qiyamah masuk ke dalam surga. Kita harus muliakan Al-Quran. Kita harus agungkan Al-Quran di atas yang lainnya. Ya, ini baru. Nah, yang paling rapi, yang ganteng, makan duluan. Mana yang ganteng mana? Nggak ada. Yang ganteng banget mana? Yang super ganteng mana? Super ganteng. Ya, yang rapi, duduk manis, boleh keluar. Satu tunjuk ya.